bikin ramai dunia bola Indonesia. Andre Rosiade geram usai timnas kalah lagi, line up Kluivert ngawur dan gak jelas. Harus ada yang bertanggung jawab. Benarkah? Simak penuturan lengkap Andre Rosiade yang bikin geleng-geleng kepala mendengarnya. Bersikukuh sesuai ilmu sang mentornya. Nova Arianto tegaskan tetap andalkan 3 bek di Piala Dunia U17 2025 meski Timnas Indonesia dan U23 main 4 bek. Ini adalah tim saya yang tahu seluk-beluk anak-anak didikan saya. Disiplin dan chemistry harus dikedepankan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin ramai dunia bola Indonesia. Andre Rosiade geram usai timnas kalah lagi, line up Kluivert ngawur dan gak jelas. Harus ada yang bertanggung jawab. Benarkah? Simak penuturan lengkap Andre Rosiade yang bikin geleng-geleng kepala mendengarnya. Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan menyakitkan dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sebelumnya tumbang dari Arab Saudi dengan skor 2-3, skuad Garuda kembali harus mengakui keunggulan Irak lewat kekalahan tipis 0-1. Dua hasil negatif beruntun ini membuat langkah Indonesia ke putaran selanjutnya semakin berat dan kritik tajam pun mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Salah satu suara paling lantang datang dari politisi sekaligus pengamat sepak bola nasional, Andre Rosiade. Ia tak segan menyuarakan kekecewaannya secara terbuka, menyoroti performa pelatih Patrick Kluivert yang menurutnya jauh dari ekspektasi. Semua mata melihat bagaimana buruknya pelatih Patrick Kluivert saat melawan Arab Saudi. Starting line up yang dipasang tidak jelas alias ngawur. Dan bodohnya lagi pergantian pemain pun salah. Jelas ini ada yang tidak benar, tegas Andre dalam pernyataan yang ia unggah melalui media sosial. Andre menilai bahwa kegagalan ini bukan hanya soal kalah di atas lapangan, melainkan juga menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi strategi dari tim pelatih. Ia menuding bahwa Kluivert tidak memahami karakter pemain Indonesia serta membuat keputusan taktis yang tidak berdasar dan tak sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Lebih jauh, Andre juga menyentil soal sikap para pelatih yang dinilai tidak menghormati supporter. Dalam pertandingan melawan Irak, saat para pemain timnas menghampiri tribun untuk memberikan penghormatan kepada pendukung yang hadir di stadion, jajaran pelatih termasuk Kluivert justru tetap duduk di bangku cadangan. Bagi Andre, sikap ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap semangat dan dukungan para supporter yang selalu setia mengiringi langkah Garuda. Pelatih tidak punya empati terhadap perjuangan supporter. Bahkan untuk berdiri dan menghormati mereka saja enggan. Ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal etika dan rasa hormat, sambungnya. Kritik Andre seolah menjadi tamparan keras bagi PSSI yang belakangan kerap membanggakan progres timnas di berbagai level. Ia menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak federasi. Menurutnya, jika memang Kluivert tidak mampu membawa Indonesia tampil kompetitif, maka langkah paling masuk akal adalah mencopotnya dari posisi pelatih kepala. Harus ada yang bertanggung jawab. Entah itu PSSI yang salah mengambil keputusan dari awal atau pelatih yang tidak layak menangani timnas. Tapi yang jelas tidak bisa semuanya seolah-olah baik-baik saja setelah dua kekalahan seperti ini, tambah Andre. Sementara itu, Patrick Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan menyatakan bahwa tim sudah bermain maksimal. Ia mengklaim kekalahan bukan karena taktik yang salah, melainkan murni karena kurang beruntung dalam menyelesaikan peluang. Namun pernyataan tersebut justru memicu reaksi negatif dari netizen dan pemerhati sepak bola yang menilai sang pelatih tidak mau mengakui kesalahan dan minim evaluasi.
Di sisi lain, desakan untuk mengevaluasi total kinerja pelatih dan staf kepelatihan pun semakin menguat. Banyak pihak menilai kehadiran Kluivert yang semula digadang-gadang akan membawa perubahan besar justru belum memberikan dampak nyata hingga saat ini. Alih-alih membawa prestasi, performa tim malah menurun dalam laga-laga penting. PSSI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait posisi Kluivert. Namun rumor yang beredar menyebutkan bahwa Komite Eksekutif PSSI akan menggelar rapat evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat dengan laporan teknis dari tim pelatih menjadi bahan pertimbangan utama. Meski demikian, sebagian pengamat menyebut bahwa masalah timnas Indonesia tidak hanya terletak pada sosok pelatih semata. Sistem pembinaan, kualitas kompetisi domestik, serta pola manajemen jangka panjang juga turut menentukan keberhasilan sebuah tim nasional. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelatih tetap memegang peranan krusial dalam taktik, psikologi, dan semangat tim di atas lapangan. Jika evaluasi ini tidak disikapi secara serius, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap PSSI dan timnas akan semakin tergerus. Sebab masyarakat sudah terlalu sering berharap dan terlalu sering pula dikecewakan. Publik kini menanti langkah konkret dari PSSI. Apakah akan bertindak tegas dengan mengganti Kluivert? Ataukah justru bertahan dengan dalih memberi waktu dan proses adaptasi lebih lama? Satu hal yang pasti, hasil melawan Arab Saudi dan Irak telah menorehkan luka, dan Andre Rosiade hanya menjadi salah satu dari sekian banyak suara kecewa yang menyerukan perubahan. Timnas butuh arah yang jelas, bukan sekadar nama besar di pinggir lapangan. Jika tidak ada perubahan berarti, maka tragedi semacam ini akan terus terulang dan Garuda tak akan pernah benar-benar terbang. Video di atas hanyalah ilustrasi, bukan kejadian. Sebenarnya kami berharap ada perubahan dan perbaikan agar timnas Indonesia dan PSSI jauh lebih bagus lagi. Bersikukuh sesuai ilmu sang mentornya. Nova Arianto tegaskan tetap andalkan 3 bek di Piala Dunia U17 2025 meski timnas Indonesia dan U23 main 4 bek. Ini adalah tim saya yang tahu seluk-beluk anak-anak didikan saya. Disiplin dan chemistry harus dikedepankan. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memastikan akan tetap mengandalkan formasi 3 pemain belakang di Piala Dunia U17 2025 meski timnas Indonesia senior dan U23 telah menerapkan sistem dengan 4 bek. Timnas U17 Indonesia bakal memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2025 yang bergulir di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Tim asuhan Nova Arianto ini bergabung dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Jelang menghadapi ajang ini, timnas U17 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC tahap akhir di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 17 Oktober 2025. Sebelum menuju Dubai, timnas U17 Indonesia menjalani latihan terakhir di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu dalam kurung 15 Oktober 2025. Nova Arianto mengungkapkan persiapan hingga rencana timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 2025. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah soal Nova Arianto yang selama menukangi timnas U17 Indonesia selalu menggunakan formasi 3 bek. Formasi itu digunakan ketika skuad Garuda menjalani laga uji coba. Tampil di Piala AFF U16 2024 pada Juli 2024. Hingga di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada April lalu. Pelatih asal Surabaya yang lahir di Semarang tersebut mengaku akan tetap mengandalkan formasi 3 bek untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 nanti.
Nova Arianto menegaskan bahwa keputusan akan mengandalkan formasi 3 back bukan tanpa alasan. Menurutnya, dia akan tetap setia dengan formasi 3 back yang memang sudah menjadi ciri khas Garuda Asia sejak tampil di Piala AFF U160 2024 hingga uji coba di Bulgaria pada September lalu. Mantan pemain Persib Bandung tersebut mengaku ingin menjaga kontinuitas dan kestabilan permainan menjelang tampil di salah satu turnamen terbesar usia muda ini. Kalau soal formasi, saya tetap dengan apa yang biasa saya lakukan ya dan seperti yang kami buat sejak Piala AFF, ujar Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Madia, Jakarta, Rabu dalam kurung 15 Oktober 2025. Karena memang AFF menjadi sasaran sebelum kami menuju ke Piala Dunia, ucapnya. Keputusan Nova Arianto untuk tetap mengandalkan 3 back dalam laga Timnas U17 Indonesia menjadi cukup mengejutkan karena saat ini Timnas Indonesia Senior dan skuad U23 telah selaras yakni menggunakan gaya main dengan formasi 4 back. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sempat mengatakan bahwa saat ini federasi berusaha untuk menyelaraskan pola permainan antara Timnas Indonesia Senior hingga Junior. Hal ini diungkapkan ketika dia menjawab pertanyaan mengenai posisi Gerald Vandenburg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia saat tim berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada September lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa kedepannya Timnas Indonesia akan menerapkan formasi 4 back dengan fokus untuk menguasai permainan dan menyerang. Untuk itu dia menyampaikan bahwa Gerald Vandenburg akan tetap menukangi Timnas U23 Indonesia meski gagal membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026. Ya, memang kita perlu yang namanya tadi pembangunan secara menyeluruh, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Sidoarjo pada September lalu. Kalau kita lihat juga sekarang, formasi Timnas U23 dan senior sudah bermain dengan 4 back. Dengan konsep penguasaan bola dan menyerang, jelasnya. Erick Thohir jadi tak ingin pelatih diubah-ubah terus karena mau konsep pembangunan formasi Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior berjalan konsisten. Dia ingin semua Timnas Indonesia memiliki formasi yang selaras. Timnas Indonesia senior yang belum lama ini berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tampil dengan skema 4 back. Saat Timnas Indonesia Senior dan Timnas U23 Indonesia telah menerapkan formasi 4 back, Nova Arianto justru menekankan bahwa dia akan tetap memakai 3 back karena sudah menjadi kebiasaannya. Menurutnya, penerapan 3 back ini bukan sekedar eksperimen, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang. Sistem tersebut telah diuji dalam berbagai kompetisi sejak tahun lalu, begitu juga dengan beberapa uji coba hingga di Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menilai bahwa para pemain sudah menyatu karena mereka pun kuat dengan karakter formasi ini. Oleh karena itu, Nova mengaku bakal tetap mengandalkan formasi 3 back di Piala Dunia U17 2025. Dengan formasi ini, dia berharap transisi permainan tim bisa lebih solid dan fleksibel menghadapi lawan-lawan yang tangguh di fase grup. Nova juga menilai sistem 3 back memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan cepat yang memang sudah menjadi kekuatan utama Timnas U17 Indonesia. Soal formasi, memang kami sudah siapkan sejak dari AFF, di kualifikasi termasuk di Piala Asia. Dan mungkin formasi itu yang akan kami pakai lagi nanti di Piala Dunia, kata Nova Arianto. Jelang menghadapi turnamen penting ini, pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku bahwa sekarang hal yang dia tekankan kepada pemain adalah agar tetap fokus. Skuad Garuda Asia telah menjalani persiapan dengan maksimal.
Nova hanya menekankan agar Zahabi Goli dan kawan-kawan tetap konsisten dan fokus menghadapi setiap laga nantinya. Kalau saya, yang paling penting adalah konsistensi dan fokus pemain di setiap pertandingan. Kita bisa lihat saat uji coba terakhir di Bulgaria. Ada momen ketika fokus pemain sedikit lengah dan akhirnya berujung pada gol yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jelas Nova Arianto menjawab pertanyaan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Membuat terenyuh mendengarnya. Ratu Tisha bersuara komentar mengejutkan soal gagalnya timnas Indonesia. Perjuangan dan mimpi ini dimulai dengan dari nol dan bertahun-tahun sekarang dihancurkan begitu saja. Siapa yang salah? Benarkah? Simak penuturan lengkap Ratu Tisha, ungkapan hatinya mewakili sebagian besar penduduk Indonesia. Gagal lolos ke babak selanjutnya dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi luka mendalam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kekalahan tipis dari Arab Saudi 2-3 dan hasil minor melawan Irak 0-1 memupuskan harapan besar yang telah lama dipupuk melihat timnas Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Namun bukan hanya supporter yang kecewa. Ratu Tisha, tokoh penting dalam dunia sepak bola nasional dan mantan sekjen PSSI, akhirnya angkat bicara. Komentarnya cukup mengejutkan dan membuat publik terpecah. Ia menyampaikan pandangannya terkait kegagalan ini bukan dari sudut euforia atau pembelaan semata, tetapi dari kacamata pengamat sekaligus orang yang pernah terlibat langsung dalam proyek besar sepak bola nasional. Saya sebenarnya sangat sedih, ujar Tisha dalam wawancara singkat pasca pertandingan melawan Irak. Saya pernah berjuang dengan pelatih Shin Tae-yong. Saya tahu betul impian kami, kerja keras kami, dan semangat yang kami bangun bersama, semua itu demi satu tujuan besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kata-kata Tisha bukan sekadar curahan emosi. Ia menyampaikan bahwa kegagalan kali ini tidak bisa hanya ditumpahkan kepada para pemain, karena menurutnya akar masalahnya lebih dalam. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa dalam 2 pertandingan terakhir, masalah utama bukanlah kualitas pemain. Mereka berjuang, mereka tampil habis-habisan. Tapi siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang menyusun strategi? Siapa yang memilih line up awal dan membuat keputusan di tengah pertandingan? Tisha secara halus mengisyaratkan bahwa blunder terjadi di level pelatih dan federasi. Ia tidak menyebut nama secara langsung, namun pesannya jelas, ketika pemain hanya menjalankan instruksi, maka kita harus melihat siapa pemberi instruksinya. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia memulai laga dengan susunan pemain yang mengejutkan banyak pihak. Beberapa nama kunci tidak masuk starting 11, sementara strategi yang diterapkan terlihat tidak efektif melawan tim sekelas Arab Saudi. Hasilnya, Indonesia tertinggal cepat dan baru bisa bangkit di menit-menit akhir, namun sudah terlambat. Skor 2-3 terasa menyakitkan karena sebenarnya tim punya potensi untuk setidaknya meraih hasil imbang jika strategi sejak awal lebih tepat. Lanjut ke pertandingan melawan Irak, semangat juang Garuda memang terlihat lebih solid. Lini tengah tampil lebih padu dan serangan lebih tertata. Tapi menurut Tisha, mental para pemain sudah terpukul sejak kalah dari Arab Saudi.
Sulit bangkit dalam waktu 2-3 hari ketika kekalahan sebelumnya terasa seperti hasil dari keputusan yang salah, bukan kekurangan usaha. Ia menambahkan bahwa dalam pertandingan besar, keputusan awal sangat menentukan. Satu line up yang buruk bisa membunuh peluang, bukan hanya di satu pertandingan, tapi di turnamen secara keseluruhan, katanya tegas. Komentar ini cukup mengejutkan publik karena selama ini Tisha dikenal tidak sering melontarkan kritik terbuka, terutama kepada tim yang sedang dalam sorotan. Namun kali ini ia seolah ingin membuka diskusi yang lebih besar soal akuntabilitas, soal evaluasi menyeluruh terhadap keputusan teknis dan non-teknis di tubuh timnas. Yang membuat situasi semakin tragis adalah kenyataan bahwa Indonesia sebenarnya punya generasi emas. Pemain-pemain muda yang tampil di 2 laga terakhir menunjukkan skill individu dan kerja tim yang menjanjikan. Tetapi menurut Tisha, semua itu sia-sia jika arah dari atas tidak mendukung mereka. Federasi harus introspeksi. Ini bukan saatnya saling menyalahkan pemain. Mereka hanya pion di lapangan. Kita perlu pertanyakan apakah visi kita masih jelas? Apakah pelatih punya ruang bebas untuk mengambil keputusan? Atau justru ada tekanan dari luar yang memengaruhi keputusan penting? Komentar Ratu Tisha memancing banyak reaksi di media sosial. Ada yang mengapresiasi keberaniannya berbicara, ada juga yang menilai ini bisa memperkeruh situasi. Namun satu hal yang pasti, suara Tisha merepresentasikan suara banyak penggemar sepak bola Indonesia yang kecewa namun masih peduli. Mereka ingin perubahan, bukan sekadar penyesalan. Kini dengan kegagalan ini, Indonesia harus memikirkan ulang seluruh strategi jangka panjangnya. Apakah masih akan melanjutkan dengan pelatih yang sama? Apakah federasi akan berani mengakui kesalahan? Dan yang paling penting, apakah kita akan tetap menyalahkan pemain yang hanya menjalankan perintah? Ratu Tisha menutup komentarnya dengan kalimat menyentuh, "Kita punya mimpi yang besar." Tapi mimpi itu butuh arah, dan arah itu harus datang dari pemimpin yang tepat. Pemain kita layak lolos, tapi mereka dikalahkan oleh sistem yang tidak mendukung mereka untuk menang. Sebuah pernyataan yang menampar keras tapi penuh harapan. Karena mimpi belum benar-benar mati selama masih ada yang berani bicara jujur dan mau memperbaiki dari akar. Artikel di atas hanyalah ilustrasi belaka, bukan kejadian sebenarnya. Kami berharap ada perbaikan dan perubahan lebih baik untuk timnas Indonesia. Cerita Ibrahima Konate, hidup sederhana meski bergaji Rp1 miliar seminggu. Meski bergaji fantastis sebesar 70.000 pound sterling per pekan, dalam kurung sekitar 1,5 miliar rupiah, bek Liverpool Ibrahima Konate memilih menjalani hidup sederhana. Pemain internasional Prancis itu mengaku takut menghabiskan uangnya secara berlebihan semua karena pengaruh besar dari keluarganya. "Aku jadi seperti sekarang karena mereka," ujar Konate mengenang awal karirnya di Paris University Club 20 tahun lalu. "Aku tidak beli mobil baru, baju baru, sepatu baru. Tidak ada. Aku takut dianggap berubah." Konate mengungkap, banyak orang mendekatinya hanya karena statusnya sebagai pesepak bola, bukan sebagai Ibrahima si pribadi. 95% hanya datang untuk manfaatkan popularitasku. Tapi saudaraku selalu jadi pelindung. Mereka menyaring siapa yang benar-benar tulus. Meski begitu, sang keluarga akhirnya membujuknya untuk sesekali menikmati hasil jerih payahnya. "Aku nggak akan bohong, aku pernah belanja berlebihan, terutama soal pakaian," ucapnya sambil tertawa. Kini Konate menghadapi dilema baru. Kontraknya bersama Liverpool habis tahun depan dan ia disebut masuk radar Real Madrid. Menurut kalian, apakah gaya hidup Konate ini bisa jadi contoh untuk pemain muda? Dan haruskah ia pindah ke Madrid? Tulis komentarmu di bawah. I walk a straight path, not many can say that.
I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Enzo Maresca akan tinggalkan Chelsea. Orang dalam ungkap perkembangan minat Juventus. Rumor soal kemungkinan perpisahan antara Enzo Maresca dan Chelsea makin mencuat, terutama setelah munculnya minat serius dari Juventus. Meski baru ditunjuk sebagai manajer The Blues pada musim panas 2024, Maresca langsung membawa dampak positif membawa Chelsea finish di posisi keempat Liga Primer, lolos ke Liga Champions, serta menjuarai Liga Konferensi dan Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Namun, awal musim 2025/26 tak berjalan mulus. Chelsea kini berada di posisi ke-7 klasemen, tertinggal 5 poin dari Arsenal. Kabarnya, Maresca kurang puas dengan aktivitas transfer klub yang tak memenuhi permintaannya musim panas lalu. Juventus pun disebut-sebut mengamati situasi Maresca dengan seksama. Menurut pakar transfer Dan Jones dari Time Talk, Maresca memang memiliki keraguan jangka panjang di Chelsea. Juventus dikabarkan siap mempertimbangkannya sebagai kandidat utama jika mereka butuh pelatih baru. Meski manajer Juventus saat ini belum dalam tekanan, segalanya bisa berubah cepat di dunia sepak bola. Menurut kalian, apakah Enzo Maresca akan bertahan dan bangun dinasti di Chelsea? Atau justru kembali ke Italia untuk menangani Juventus? Tulis opinimu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Arsenal punya pemain muda mirip Lamine Yamal. Siapa dia? Pujian tinggi datang dari pemain Valencia, Christian Mosquera, untuk wonderkid Arsenal berusia 15 tahun, Max Dauman. Dalam wawancaranya bersama The Athletic, Mosquera menyebut gaya bermain Dauman mengingatkannya pada Lamine Yamal, bintang muda Barcelona yang tengah naik daun. Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi gerakannya benar-benar Lamine-esque, ujarnya. Dauman mencuri perhatian saat mencatat debut di Premier League musim ini dan sukses memenangi penalti saat melawan Leeds United. Selama 18 bulan terakhir, ia sudah beberapa kali dipanggil ke skuad utama Arsenal dan kini disebut sebagai salah satu talenta spesial yang sedang dibentuk Mikel Arteta. Mosquera mengaku tak percaya Dauman masih berusia 15 tahun saat pertama kali melihatnya di Singapura. Selain Dauman, Mosquera juga memuji Miles Lewis-Kelly dan Ethan Nwaneri yang menurutnya bermain seperti usia 30 tahun. Arteta sendiri menyoroti ketenangan Dauman di lapangan. Max luar biasa. Tahun lalu dia masih 14 tahun, tapi kini berdiri sejajar dengan pemain senior, ujar sang pelatih. Bagaimana menurut kalian, apakah Max Dauman bisa menjadi Lamine Yamalnya Arsenal? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You bet. Cuma jadi ban serep Amorim, Kobbie Mainoo siap hijrah ke Real Madrid. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United mulai dipenuhi tanda tanya besar. Gelandang muda Inggris ini dikabarkan tak puas dengan perannya di bawah manajer baru Ruben Amorim dan kini mempertimbangkan pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin 2026. Sejak kedatangan Amorim pada awal musim 2024/2025, Mainoo mulai tersingkir dari skema utama. Duet Bruno Fernandes dan Casemiro lebih sering dipercaya mengisi lini tengah, membuat Mainoo hanya tampil sebagai pelapis. Padahal musim lalu di bawah Erik ten Hag, ia sempat dianggap sebagai simbol masa depan klub. Hingga pekan ke-7 Liga Inggris 2025/2026, Mainoo baru mencatat 5 penampilan, sebagian besar dari bangku cadangan. Situasi ini memicu spekulasi bahwa ia siap hengkang demi mendapat menit bermain lebih banyak. Menurut Football Espana, Real Madrid tengah memantau perkembangannya. Klub asuhan Xabi Alonso itu dikabarkan hanya mempertimbangkan opsi peminjaman,
terutama karena lini tengah mereka kerap dilanda cedera termasuk absennya Jude Bellingham baru-baru ini. Dengan kebutuhan akan tambahan tenaga di sektor tengah, Mainoo bisa jadi solusi tepat untuk Madrid. Apakah menurut kalian Kobbie Mainoo sebaiknya bertahan di United atau menjajal tantangan baru di Spanyol? Tulis pendapatmu di kolom komentar.